Halo sobat penyidik semua, selamat datang kembali di channel aku. Ini adalah video pertama aku di tahun 2022. Semoga kita semua diberikan semangat yang baru di tahun ini dalam berkarya lebih lagi daripada tahun yang lalu. Kali ini aku akan menceritakan kisah tentang seorang selir raja yang dicintai lebih dari istri sahnya. Bagaimana hubungan sang ratu dengan selir suaminya? Apakah mirip dengan perselisihan antara Kinan dan Lydia yang sekarang sedang ramai diguncingkan di antara netizen? Yuk langsung saja ke detail ceritanya. Ups, sebelumnya jangan lupa subscribe channel aku supaya aku lebih semangat lagi untuk upload video yang baru. Dahulu kala pada abad ke-16, hiduplah seorang wanita bernama Diane de Poitiers. Ia adalah putri dari pasangan Jean de Poitiers, seorang aristokrat, dan Seigneur de Saint-Vallier. Ia lahir pada 3 September 1499. Diane tidak hanya cantik tetapi juga berpendidikan tinggi. Dan suaminya sangat menghormatinya dan sering mendengarkan nasihatnya. Dia telah kehilangan ibunya di usia muda dan beberapa tahun kemudian ayahnya dijatuhi hukuman mati karena berpartisipasi dalam konspirasi. Mencoba menyelamatkan ayahnya, Diane kemudian bergegas ke Louvre untuk mengunjungi Raja Francis. Ayahnya lalu menerima pengampunan dan ini menimbulkan segala macam rumor. Mereka bahkan mengatakan bahwa nyawa ayahnya dibeli dengan harga kepolosan. Diane adalah seorang wanita terkenal yang pada pertemuan pertama sudah terlihat keindahannya. Tinggi, ramping, dengan bibir penuh dan surai rambut coklat yang subur. Dia menjadi istri kedua Louis de Bresse, Seigneur de Anet, Seneschal Agung Normandia pada usia 15 tahun. Padahal keduanya terpaut usia puluhan tahun. Baron Louis de Bresse telah berusia 56 tahun. Wow, jauh banget ya bedanya antara 56 tahun dan 15 tahun. Baron yang muram itu tidak terlalu memperhatikan istri mudanya. Ia menghabiskan waktu untuk kampanye militer. Diane melahirkan 8 anak, di mana hanya 2 anak perempuan yang selamat. Ia menjalani kehidupan biasa seorang wanita bangsawan provinsi, melakukan pekerjaan rumah tangga, menjahit, dan misa panjang pada hari Minggu. Louis meninggal pada tahun 1531 setelah menikah selama 19 tahun dengan Diane. Diane dengan tulus berduka dan sering mengingat suaminya dan terus merindukannya. Diane de Poitiers mengenakan pakaian berkabung hitam dan putih selama sisa hidupnya. Diane kemudian berhasil mendapatkan gelar Seneschal, yaitu gelar seorang pejabat yang ditunjuk oleh raja yang sebelumnya disematkan kepada mendiang suaminya. Diane dikenal sebagai seorang bangsawan Prancis dan petinggi istana terkemuka di era Raja Francis pertama dan putranya, Raja Henry II dari Prancis. Diane pertama kali masuk ke lingkup kerajaan Prancis sebagai dayang. Oleh karenanya, dia dijuluki Lady in Waiting. Dalam kurun waktu yang lama, dia telah mengabdi di bawah beberapa kekuasaan, yaitu Louis of Savoy, ibu dari Raja Francis pertama dari Prancis, Claude dari Prancis, istri pertama Francis, dan Eleanor dari Austria, istri kedua raja. Menurut beberapa sejarawan, Diane menjadi gundik Francis pertama sehingga mendapat pengampunan untuk ayahnya yang dijatuhi hukuman mati karena berencana melawan raja. Tapi rumor ini tidak berdasar, karena ternyata raja memiliki selir favoritnya sendiri, yaitu Anne de Pisseleu. Pada 1530, Henry II muda dan kakaknya kembali ke Prancis setelah ditahan sebagai sandera selama beberapa tahun di Istana Charles V, Raja Spanyol. Diane kemudian diangkat menjadi tutor dua pangeran itu. Saat Henry tumbuh besar, dia justru jatuh cinta pada mentornya.
Ketertarikan Henry pada Diane tidak mengenal umur, meski diketahui perempuan itu 20 tahun lebih tua dari dirinya. Akhirnya, Diane menjadi selir utama Henry kedua. Kala itu, Diane bergelar The Grand Seneschal of Normandy. Jabatan ini kerap dimanfaatkan Diane saat menjadi selir Henry kedua. Dia adalah selir kesayangan Henry kedua. Diane memiliki banyak pengaruh dan kekuasaan di kerajaan Prancis. Henry kedua sebenarnya tidak diharapkan untuk mewarisi tahta Prancis karena kakaknya Francis ketiga adalah ahli waris utama. Ketika Francis ketiga meninggal secara mendadak pada tahun 1536, Henry kedua menjadi ahli waris yang baru. Dan pada saat kematian ayahnya pada tahun 1547, ia resmi menjadi Raja Prancis. Henry kedua dari Prancis telah menikahi Catherine saat berumur 14 tahun pada 28 Oktober 1533. Catherine tidak cantik, tetapi dia memiliki pesona dan keanggunan. Sayangnya, ia mengaku tak mencintai istri sahnya itu. Pernikahan anggota keluarga kerajaan adalah murni urusan negara yang dirancang untuk memperkuat aliansi antara kedua negara. Seringkali perjanjian pernikahan dibuat jauh sebelum pewaris tahta itu dewasa, dan biasanya tidak ada pembicaraan tentang simpati pribadi. Fungsi utama ratu selain memperkuat hubungan antar negara adalah untuk memberikan keturunan kelanjutan dinasti kerajaan. Semasa hidup, sang raja kerap menghabiskan waktu bersama Diane ketimbang dengan istrinya, Catherine. Hubungan cinta Henry dan Diane dimulai ketika sang pangeran berusia 19 tahun, sementara Diane mendekati 40 tahun saat itu. Pengaruh Diane atas keputusan yang dibuat Henry kedua sangat besar, sehingga kerap diprotes oleh sang ratu, Catherine de Medici. Misalnya saja, Diane diberikan mandat untuk menyimpan mahkota raja, serta diberikan Château de Chenonceau yang amat diinginkan sang ratu. Nah, Château de Chenonceau ini adalah sebuah istana yang terletak di tepi sungai. Sebelumnya aku mohon maaf bila ada pengucapan yang salah karena ini dalam bahasa Prancis. Catherine sang ratu memang memiliki pikiran yang luar biasa dan selalu berusaha menyenangkan sang pangeran. Sebenarnya dia memiliki kaki yang indah dan dia adalah orang pertama yang mulai berkuda seperti pria. Namun, semua sia-sia. Apalagi pewaris yang diinginkan tidak pernah lahir. Para abdi dalam menuduh Catherine infertilitas atau mandul, yang merupakan alasan yang cukup untuk perceraian. Tetapi Diane membela sang putri dan memutuskan untuk mengambil sendiri pendidikan seks pasangan muda kepada keduanya. Mungkin tatapan penuh kasih Henry meluluhkan hatinya. Keinginan untuk lebih dekat dengan tahta juga memainkan peran penting. Pada musim semi 1534, Henry dan Diane pergi berburu bersama di kastil Écuan. Pangeran kembali dari sana dengan sangat gembira dan segar, sehingga Catherine berseru, "Oh yang mulia, Anda harus lebih sering berada di alam." Henry dengan rajin mengikuti saran ini dan kemudian melupakan kehati-hatiannya dan mulai mengunjungi Diane di kamarnya. Catherine sebagai wanita yang cerdas menyadari bahwa dengan serangan terbuka terhadap perasaan suaminya, dia bisa kehilangan segalanya dengan satu pukulan. Jadi dia bersabar melihat hubungan antara suaminya dan Diane. Dia menunggu dan menjaga hubungan baik dengan saingannya. Pelajaran dari Diane yang luar biasa itu tidak sia-sia, dan dengan segera Catherine hamil dan secara teratur melahirkan ahli waris. Diane hadir setiap saat Catherine melahirkan, secara pribadi menjemput bidan dan perawat susu untuk bayi. Selain itu, dia juga mengatur hari-hari di mana raja harus berbagi tempat tidur dengan istrinya yang masih tidak dia inginkan. Tetapi raja tidak dapat dipisahkan dari Diane, meskipun perbedaan usianya 20 tahun. Catherine yang malang mencoba mencari tahu mengapa sih wanita tua ini begitu menarik suaminya.
Dan Catherine memerintahkan untuk membuat lubang di langit-langit kamar tidur Giant agar ia bisa mengintip. Jadi, Catherine telah melihat suaminya dan Giant di kamarnya. Dengan kesal dia mulai menangis, mengerang dan berduka, mengatakan bahwa suaminya tidak pernah membiarkan dirinya menggila seperti dengan wanita ini. Perasaan hangat Catherine untuk Giant segera tumbuh menjadi kebencian yang dingin. Menurut rumor, Catherine bahkan menyimpan sebotol asam nitrat di kamar kerjanya sehingga dia bisa memercikannya ke wajah Giant di waktu yang tepat. Tapi dia tidak pernah melakukannya karena menyadari bahwa setelah kehilangan kecantikannya, Giant tidak mungkin kehilangan cinta sang raja. Kekuasaan dan harta Henry II membuat Giant menjadi wanita yang juga disegani di lingkungan kerajaan. Bahkan dirinya disejajarkan dengan sang ratu dan disebut sebagai permasyuri Raja Henry II. Seluruh keinginan Giant dipenuhi oleh Henry II dan hidupnya pun amat bergantung pada raja. Selama hampir 13 tahun, dia menjadi ratu Prancis yang tidak bermahkota. Para penyanjung istana menyanyikan wanita tua ini sebagai cita-cita kebaikan dan keindahan. Dia benar-benar cantik dan di samping itu juga haus kekuasaan, namun juga bijaksana dan penuh perhitungan. Bersama dengan Henry, Giant menerima duta besar dan menggantikannya di pertemuan Dewan Kerajaan, serta melakukan perjalanan keliling negeri. Pada saat ini, Catherine dikurung di kamar yang ditugaskan kepadanya, dikelilingi oleh banyak anak. Suaminya mengunjunginya hanya untuk mengandung ahli waris lain. Meski demikian, Giant tidak menjalankan pengaruhnya terhadap raja dalam urusan pemerintahan. Sebagai gantinya, dia lebih peduli dengan peningkatan kekayaan materialnya, keluarga, dan teman-temannya. Tetapi hadiah mahal yang tak terhitung jumlahnya yang diberikan raja yang jatuh cinta padanya berasal dari perbendaharaan negara. Akibatnya, pajak naik dan orang-orang sebagai akibatnya menyalahkan ratu yang tidak bermahkota ini atas segalanya. Kemudian desas-desus menyebar tentang ilmu sihir dan kekuatan sihir Giant atas raja. Giant tidak menyembunyikan usianya. Dia hanya benar-benar terlihat jauh lebih muda dari usia sebenarnya. Giant terlihat segar, kuat, langsing, dan luar biasa cantik. Tukang gosip istana mengatakan bahwa Giant mempraktikkan sihir, menyiapkan salep untuk dirinya sendiri demi terlihat awet muda. Yang lain percaya bahwa dia sebenarnya tidak begitu cantik. Hanya sebelum muncul di depan orang lain, dia menghabiskan waktu lama di depan cermin, memperbaiki wajahnya dengan bantuan kosmetik, giginya yang palsu, dan rambut palsu yang mahal dan memberikan keindahan pada rambutnya. Apakah rumor ini benar adanya? Apa sebenarnya rahasia Giant terlihat muda dan cantik melebihi sang ratu? Bagaimana kelanjutan hubungan antara Giant, sang gundik utama raja, dengan sang ratu Catherine? Kalau kau penasaran, yuk tonton lanjutan kisah Giant the Poitiers di video selanjutnya. Jangan lupa subscribe channel aku supaya kamu tidak ketinggalan update dari kisah menarik lainnya. Sampai jumpa di video part 2. Salam penyidik.